Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama Jusairi Fisika, bekerja sama dengan Saku Vindukineria, satu hati, satu visi, satu profesi. Sahabat fisika, pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang alat optik. Pada bagian yang kedua, yaitu membahas tentang loop atau biasanya yang disebut dengan kaca pembesar. Pada pokok bahasan kali ini masih tetap kita pada KD yang sama, yaitu KD 3.11 tentang menganalisis cara kerja alat optik menggunakan sifat pemantulan dan pembiasan cahaya oleh cermin dan lensa. Adapun indikator yang dimunculkan pada pembelajaran kali ini, yang pertama adalah menganalisis tentang prinsip pembentukan bayangan pada loop atau kaca pembesar. Yang kedua adalah menganalisis tentang prinsip pembesaran bayangan untuk mata berakomodasi dan mata tak berakomodasi untuk mata menempel pada loop atau untuk mata yang berada sejauh D dari loop. Jadi sahabat fisika, untuk kesempatan kali ini kita masih berada pada KD yang sama tentang alat optik, sekedar untuk mengingatkan ingatan kita bahwa alat optik itu adalah alat yang menggunakan lensa dan memerlukan cahaya di dalam prosesnya. Sedangkan alat optik secara alami sudah kita bahas ke poin sebelumnya, yaitu tentang mata. Sedangkan alat optik buatan yang lain seperti kamera, loop, mikroskop, teropong yang akan kita bahas berikutnya. Baiklah, pada kesempatan kali ini sahabat fisika, kita fokuskan pembahasan kita tentang alat optik tentang loop. Kalau kita bicara tentang loop, maka seorang yang sering memakai alat ini biasanya kita temui adalah seorang tukang alroji. Sebenarnya loop itu apa sih? Loop itu merupakan alat optik yang paling sederhana. Dikatakan paling sederhana karena alat optik ini cuma memakai satu lensa positif, yaitu lensa cembung, yang disebut dengan lensa okuler karena lensanya dekat dengan mata. Tentunya inti pokok penggunaan loop ini adalah dipergunakan untuk memperbesar benda-benda yang dilihatnya. Sahabat fisika, dalam pembahasan kali ini marilah kita fokus pada proses terbentuknya bayangan pada loop. Maka pada kali ini saya tinjau untuk mata-mata yang berada sejauh D pada loop. Ya. Jadi saya rangkum saja ke pokok bahasan yang lebih dalam, yaitu penggunaan loop dengan mata tidak nempel, tetapi matanya berada sejauh jarak tertentu, yaitu D. Baiklah, kita mulai pelan-pelan. Gambar pertama ini menunjukkan seseorang melihat benda tanpa alat bantu atau melihat benda secara langsung. Ya, kalau bayangan yang dilihat itu, maksud saya benda yang dilihat itu adalah sejauh tertentu, maka bayangannya adalah H, sedangkan jarak
pandangnya adalah sejauh SN. Berarti ini adalah jarak bayangannya. Tetapi kalau seseorang itu mempergunakan loop terus matanya tidak nempel, maka bayangan yang dihasilkan adalah H aksen, sedangkan jaraknya adalah sejauh min S aksen ditambah dengan D. Baiklah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat pembahasan berikutnya. Sahabat fisika, tadi yang pertama untuk mata yang tidak mempergunakan loop, maka pembesaran yang dihasilkan tidak lain adalah tangen alfa sebesar H per SN. Jika kita kembali ke rumusnya optik bahwa atau lensa 1/f sama dengan 1/SO plus 1/S aksen, maka S aksennya sekarang sama dengan SN. Jadi SN di sini adalah jarak bayangan mata kita. Tapi kalau dengan menggunakan loop, maka yang berada sejauh D, maka pembesarannya tidak lain adalah tangen beta H aksen per min S aksen per D. Mari kita lihat lagi gambarnya. Nah, ini ya. Maka pembesaran yang terbentuk secara total sebelum dan sesudah menggunakan loop, maka besarnya M tidak lain adalah M total sebesar tangen beta dibagi tangen alfa. Tangen beta ini adalah pembesaran saat mempergunakan loop dan matanya tidak nempel, sehingga pembesarannya H aksen per min S aksen plus D, sedangkan yang sebelahnya ini adalah pembesaran untuk mata tidak mempergunakan loop. Sehingga kalau kita buat perkalian, kita tinggal balik saja kali SN per H. Akhirnya kita peroleh H aksen per H yang tidak lain adalah min S aksen per SU. Ya, ini kan pembesaran biasa saja, dikalikan SN per min aksen per D. Dari persamaan 1 maksudnya persamaan 2 kita susulkan ke persamaan 3, maka diperolehlah bahwa M sama dengan SN per min S aksen plus D dikalikan F min S aksen plus F. Ya, kalau bentuk ini coba ini diperhatikan dengan seksama ya. Kalau bentuk itu saya mau rubah ke dalam bentuk yang lain, artinya SN per min S aksen per D dikalikan F min S aksen per F. Kalau saya bongkar menjadi sebuah pertambahan 1/F ditambah 1/S aksen plus D dikalikan SN, maka di sana masih ada kelebihan sebesar DSN kali F min X aksen D. Jadi supaya nilai yang atas sama dengan nilai yang di bawah, maka perlu dikurangi DSN per F dikalikan min S aksen per D. Akhirnya kita peroleh rumus seperti ini. Inilah sebetulnya rumus master untuk loop, untuk lensa okuler, bahwa pembesaran total yang ditimbulkan sama dengan SN per F. F ini F okuler ditambah SN per min S aksen plus D dikurangi DSN min F S aksen per D. Jadi nanti dalam pembahasan ini SN-nya itu apa, syaratnya bagaimana, baru bisa dilihat di bawahnya.
Untuk mata-mata yang berakomodasi maksimum dengan jarak mata dengan loop 0, bahasa lainnya menempel, maka S aksen plus D sama dengan SN. Apa SN? Titik dekat mata. Jadi untuk mata berakomodasi, maka dihasilkanlah bahwa M sama dengan SN per F plus 1. SN di sini adalah titik dekat mata. Tentunya titik dekat mata normal sama dengan berapa? Sama dengan PP sama dengan 25 cm. Sedangkan untuk mata tak berakomodasi dan posisinya menempel, maka S aksen plus D-nya sama dengan tak terhingga. Sehingga M sama dengan SN per F. Sahabat fisika, untuk lebih jelasnya lagi, maka pada kesempatan kali ini saya tampilkan poin per poin setelah kita tahu rumus masternya tadi. Bahwa pembentukan bayangan loop untuk mata tak berakomodasi bisa dilihat seperti ini. Kalau kita amati gambar ini pelan-pelan, maka bendanya berada di ruang 1. Antara O dengan atau vertex dengan fokus. Sinar datang sejajar sumbu utama, dibiaskan titik fokus, sinar melalui titik vertex diteruskan. Perpotongannya ini membentuk bayangan. Berarti bayangannya adalah bayangan maya tegak diperbesar. Persamaan tadi bagaimana? Maka bisa saya simpulkan untuk mata berakomodasi maksimum, S aksen plus D-nya sama dengan SN sama dengan PP. Punktum proksimum, jarak terdekat yang masih dapat diamati mata dengan normal. Kalau matanya tadi menempel pada loop, artinya antara loop dengan mata tidak berjarak, maka pembesarannya adalah SN per FOK ditambah SN per SN. Tidak lain adalah SN per F plus 1. Jadi itu ceritanya untuk rumus pembesaran untuk mata-mata yang mengamati loop dengan tak berakomodasi. Sedangkan untuk mata berakomodasi maksimum, maka bendanya itu terletak di titik fokus. Sehingga perjalanannya sinar sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus, melalui vertex, sinar yang kedua diteruskan, akhirnya diperoleh bayangan yang diamati oleh mata itu adalah jauh di titik tak terhingga. Sehingga persamaan loopnya untuk mata tak berakomodasi, nilai S aksen plus D-nya, nilai bayangannya, jarak bayangan dengan jarak ditambah dengan jarak mata dengan loop sama dengan PR atau punktum remuntum sama dengan tak terhingga. Maka untuk mata yang menempel atau mata yang tidak berjarak dengan loop, D-nya sama dengan 0, sehingga persamaan pembesarannya M sama dengan SN per F ditambah S aksen per tak terhingga. Per tak terhingga itu kan sama dengan 0, sehingga M-nya sama dengan SN per F. Baiklah, yang tadi itu adalah gambaran untuk pembesaran pada loop untuk mata berakomodasi dan mata tak berakomodasi, di mana jaraknya mata dengan loop sama dengan 0. Bagaimana
Kalau sekarang untuk loop yang matanya berakomodasi sejauh X dan matanya tidak menempel pada loop, artinya antara loop dengan mata masih ada jarak sebesar D. Maka gambarannya seperti itu, maka persamaannya sebagai berikut. Untuk mata berakomodasi sejauh X, maka nanti S aksen ditambah D-nya sama dengan X. Dan bila matanya tidak menempel atau berada sejarak sejauh D dari mata, maka persamaan pembesaran totalnya adalah Sn per F okuler ditambah Sn per X dikurangi D Sn per F kali X, di mana F merupakan jarak fokus lensa okuler, Sn adalah titik dekat mata. Jadi nanti kalau matanya itu normal berarti Sn ini sama dengan PP, sama dengan 25 cm. Kalau misalkan matanya tidak normal sejauh X, ya sejauh X. Sedangkan D di sana adalah jarak mata dengan loop dan X adalah mata berakomodasi sejauh X. Begitulah sahabat fisika yang bisa saya sampaikan untuk loop. Selanjutnya, untuk memperjelas pemahaman kita tentang apa-apa yang sudah kita sampaikan di depan, maka mari kita lihat contoh soal di buku pintar, contoh soal 12.11 tentang loop seutuhnya. Pada contoh soal kali ini ditampilkan ada seorang tukang alroji memiliki mata normal. Jadi perlu digarisbawahi matanya adalah normal. Berarti kalau matanya normal nanti Sn sama dengan PP sama dengan 25. Seorang tukang alroji ini memakai loop yang jarak fokusnya 12,5 cm untuk mereparasi alrojinya. Maka tentukan berapa pembesaran angular loop untuk mata tak berakomodasi. Yang kedua untuk mata berakomodasi maksimum, dan yang ketiga untuk mata berakomodasi sejauh 50 cm. Sudah jelas ya? Kita lanjutkan pembahasannya. Jadi seperti yang saya ungkapkan sebelumnya, bahwa soal itu adalah contoh soal untuk pengamat yang matanya normal, maka nilai Sn-nya sama dengan PP sama dengan 25 cm. Sedangkan jarak fokusnya lensa yang dipergunakan, lensa okuler, lensa positif sebesar 12,5 cm. Dalam hal ini kita memiliki rumus secara garis besar kalau kita ambil dari sebelumnya bahwa M sama dengan Sn per FOK ditambah Sn per X. Jadi untuk mata tak berakomodasi maka X-nya itu sama dengan tak terhingga. Sehingga tinggal Sn per FOK ditambah Sn per tak terhingga, ini kan 0, maka tinggal Sn per FOK saja. Maka Sn ini sama dengan 25 untuk mata normal, dan fokusnya lensa okuler sama dengan 25, maka diperolehlah pembesarannya sebesar 2 kali. Tapi kalau pembesarannya itu untuk mata berakomodasi maksimum, maka X-nya itu sama dengan PP.
Nek tidak berakomodasi sama dengan tak terhingga, tapi kalau berakomodasi maksimum artinya titik dekatnya sama dengan 25. Kalau kita masukkan SN25 sementara FOK 12,5 ditambah SN-nya 25 dan X-nya sama dengan 25, maka diperoleh pembesarannya sebesar 3 kali. Jadi dibandingkan dengan sebelumnya, mata berakomodasi maksimum memiliki pembesaran yang lebih besar. Pertanyaannya berikut, bagaimana kalau matanya berakomodasi sejauh 50 cm? Ya kita tinggal mengganti X-nya saja sebesar 50 cm. Sementara itu matanya normal 25 SN-nya dan FOK-nya untuk fokus lensanya tidak berubah 12,5. Maka diperolehlah bahwa pembesarannya sama dengan 2,5. Sahabat fisika, dari contoh ini kita punya gambaran bahwa nilai pembesaran terendah itu apabila kita melihat loop dengan mata tak berakomodasi, sedangkan nilai pembesaran maksimum terjadi bila kita mengamati loop dengan mata berakomodasi maksimum. Contoh pertama ini menggambarkan bila matanya tidak berjarak dengan loop. Artinya di sana kalau tidak ada keterangan lainnya mengenai jarak dengan mata, maka kita anggap bahwa jarak mata dengan loop adalah 0. Sekarang bagaimana kalau misalkan tadi orangnya itu matanya berada jarak sejauh 2 cm dari loop? Maka seperti contoh soal kayaan di bawah ini bisa kita sampaikan sebagai berikut. Tipe-tipe soal semacam ini biasanya soal yang muncul dalam ujian masuk perguruan tinggi. Jadi ada penambahan pengayaan di sana, yaitu berupa jarak mata dengan loop ada. Dengan tipe soal yang sama, seorang tukang arloji memiliki titik dekat 50. Artinya di sini sudah kita tahu bahwa matanya tukang arloji ini adalah tidak normal. Ada cacat lensanya. Karena seorang tukang arloji ini cuma bisa melihat paling dekat 50 cm. Terus memakai loop yang jarak fokusnya 25 cm dan jarak mata dengan loopnya 2 cm. Sementara itu dipergunakan untuk mata yang berakomodasi sejauh 100 cm. Maka berapa pembesaran angular total loop tersebut? Jadi kalau kita lihat pelan-pelan di sana, yang pertama ada beberapa poin. Yang pertama, untuk mata yang tidak normal berarti SN-nya sama dengan 50. D-nya sama dengan 2, sementara mata berakomodasi sejauh X sejauh 100 cm dapat diuraikan sebagai berikut. Nah, SN sama dengan 50, FOK 25, D2, dan sejauh X berarti min S aksen plus D-nya sama dengan 100. Ini artinya matanya tidak nempel pada loop. Sehingga rumus yang kita pakai M sama dengan SN per FOK ditambah SN per X dikurangi DSN per ini per FOK dikalikan X. Jadi sebetulnya inilah rumus master kita, ya. Masalah nanti terjadi akomodasi maksimum, ya, minimum, tinggal main syaratnya. Sehingga dalam proses ini kalau kita masukkan SN-nya 50,
Kalau ada pertanyaan kenapa tidak 25, karena di sana matanya sudah cacat lensa, cuma bisa melihat paling dekat 50. Dibagi FOK 25, 50 dibagi 100 ya, karena dia berakomodasi sejauh 100 cm dikurangi jaraknya lensa dengan mata, jaraknya loop dengan mata dikalikan SN dibagi jarak fokus dan jarak akomodasinya, sehingga diperoleh 50 bagi 252, 50 bagi 100 setengah, dan ini 100 dibagi 250 1/25. Sehingga kalau kita total, maka pembesaran loop tersebut sebesar 2,46 kali. Mudah kan? Nah, sahabat fisika, sekiranya pada kesempatan kali ini sudah saya jelaskan semuanya ya tentang loop ya, maka membuka wawasan pada kita bahwa sebetulnya rumus-rumus loop yang ada di buku untuk mata berakomodasi, tak berakomodasi, itu ceritanya semacam ini. Ya, akhirnya pada kesempatan di ujung terakhir ini saya sampaikan bahwa sebetulnya rumus master loop itu adalah M sama dengan SN per FOK ditambah SN min aksen plus D dikurangi D kali SN dibagi F okuler dikalikan min aksen plus D ya. Dengan penjelasan sebagai berikut, untuk mata berakomodasi maksimum maka SN-nya sama dengan PP, berarti sama dengan 25 cm untuk mata normal. Dan besarnya S aksen plus D itu juga sama dengan PP ya. Kalau jarak mata dengan loop 0 maka D-nya 0, maka rumusnya untuk mata berakomodasi dan matanya menempel pada loop sebesar M sama dengan SN per F plus 1. Untuk mata tak berakomodasi, SN-nya tetap sama dengan PP, tapi min aksen plus D-nya sama dengan tak terhingga, D-nya 0, maka M-nya sama dengan SN per FOK. Sedangkan untuk mata yang berakomodasi sejauh X dan jaraknya mata dengan loop itu 0, maka M sama dengan SN per F plus SN per E. Nah, jadi sahabat fisika, kalau kita pakai rumus ini, kita ingat rumus master ini, maka terjawablah semuanya permasalahan yang berkaitan dengan loop, dan kita tahu sejarahnya rumus-rumus yang ada di buku itu kok pendek, SN per F plus 1, SN per F, ceritanya sebagai berikut. Demikian yang saya sampaikan. Apa yang saya jelaskan jauh dari sempurna, maka kritik dan saran tetap saya tunggu ya, mohon disampaikan, dan kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.